Saya belajar di Israel, Pak Kiai. Saya melihat ada 3 agama besar di sana. Yudaisme, Kristen, dan Islam. Kaget saya nonton TV One, acara Damai Indonesia. Ada seorang ustadz yang berkata, ada 3 agama katanya yang bersumber dari Ibrahim. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam. Ini ustadz belajar dari mana ini? Inilah Indonesia ini lagi musim manusia munafik. Ini yang lebih bahaya Pak Kiai daripada orang kafir. Kalau orang kafir bagi saya nggak bahaya. Tetangga kita Matius, Markus, Yohanes, Stefanus, tahu kita, tahu oh ini kafir. Tapi kalau yang munafik itu ada dalam golongan kita, mungkin termasuk cebong yang satu tadi. Mau gila atau tidak gila, nanti saya kasih sembuh dia, suruh dia jemput saya di jalan sana. Saya selama ini pakai sudah seminggu berdakwah nggak pernah bawa pedang. Sekarang saya bawa pedang dari sana. Karena memang saya sudah siap, memang siapa yang ganggu saya belah. Saya ajak umat ini bersatu, umat Islam bersatu. Kalau kita berkelahi, kita bergesekan. Tuh di Lombok sekarang, ketika kita perang di Batam, di Riau, kita berkelahi. Lombok menjadi sasaran kristenisasi. Saya mendapat WA banyak sekali. Ini orang-orang kafir ini walan tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tatabiya bila tahun. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak pernah senang sampai kamu milah ke agama mereka. Mana ada orang Kristen ini ridho dengan kita orang Islam? Gak ada. Orang Hindu, orang Buddha, munafik, bohong. Saya dari pendeta dulu, bagaimana menghancurkan Islam pakai orang Islam. Jadi memang sengaja dibiarkan oleh rezim ini. Kalau saya masuk Islam ini hanya mau munafik masuk Islam, saya biarin yang begini. Ada juga yang diutus oleh gereja untuk pura-pura menyusup ke dalam Islam. Kau pura-pura masuk Islam. Termasuk teman saya dulu tahun 1993. Dia diutus ke Aceh dengan dana yang besar, diberikan fasilitas untuk dia pura-pura menikah dengan orang Aceh, wanita Aceh. Ditugaskan selama 4 tahun nggak pulang-pulang. Kami hubungi, handphonenya sudah mati. Kami tanya, lihat berita, ternyata dia jadi ustadz di Aceh. Disuruh menyusup untuk masuk, mempengaruhi orang Aceh supaya masuk kafir, pindah ke Kristen, malah dia yang kecebur masuk Islam. Saya waktu itu jengkel sekali sama dia. Saya jengkel sekali, namanya Stefan. Saya bilang, Van, kamu itu kenapa masuk Islam? Dia bilang, saya cari-cari kelemahan kitabnya tapi nggak dapat biar satu. Nggak ada kelemahannya biar satu. Betulkah orang Islam itu keras? Dia bilang tidak. Orang Islam itu penyayang, orang Islam itu lemah lembut, orang Islam itu perasaannya lembut sekali. Padahal ditugaskan untuk memurtadkan Aceh. Dananya cukup besar. Beda dengan kita, kasihan orang Islam ini, saudara-saudara kita yang sering diusir di masjid. Apa itu yang huruf kesana kemari? Jemaah tabligh. Kalau di Kristen namanya evangelis, penginjil. Dana mereka itu sampai pesawat mereka punya, Mason Aviation Fellowship. Maaf. Jadi dibiayai dengan gaji, dengan dolar yang sangat fantastis. Tidak ada tuh orang-orang dari kafir masuk Islam dia mau cari sesuatu. Nggak ada. Al-Quran menegaskan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Itu Allah katakan dalam Al-Baqarah, sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman kepada Allah. Itu dalam Al-Baqarah
Tapi di ayat yang lain Quran surah An-Nur, laqad anzalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Laqad anzalna ayati mubayyinatin, kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Di Al-Baqarah orang kafir tak bisa masuk Islam, di Quran surah An-Nur orang kafir masuk Islam. Maknanya apa? Orang-orang kafir yang mendapat hidayah mendasarkan intelijensinya, menerjemahkan keilmuannya berdasarkan isi daripada kitab suci Al-Quran. Makanya kalau yang datang ke masjid-masjid minta-minta uang, ngaku-ngaku mu'alaf, saya dari Nias, ini surat masuk Islam. Nah ini golongan bukan mu'alaf, ini kualat. Saya sering bilang sama orang-orang kafir Kristen di luar sana, sudah ribuan saya Islamkan mereka di Indonesia. Saya katakan, antum kalau cuma mau kawin gak usah masuk Islam, men. Antum kalau cuma lari dari kesusahan hidup lalu masuk Islam, Islam tidak pernah menjanjikanmu dolar, Islam menjanjikanmu surga. Makanya orang-orang kafir yang masuk Islam itu jangan disebut mu'alaf. Seperti saya begini jangan dipanggil mu'alaf. Dan kalau berpidato nggak usah disebut ustadz. Kita di Indonesia ini memang kata Nabi, wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Orang baru sebut satu ayat dipanggil ustadz asal sudah muncul di TV. Ustadz Maulana, Ustadz Guntur Bumi, Ustadz Gatot Barajamusti, yang ada satu di Pulau Jawa besar sekali, Kanjeng Dimas Taat Setan. Itu baru ada yang baru-baru juga menghina Nabi, menafsirkan Al-Quran dengan seenak perutnya saja, yang dari Bandung, yang mengatakan Nabi Muhammad pernah bermaksiat, namanya Evi. Innalillahi. Nah, yang dari kafir begini jangan buru-buru dipanggil ustadz, dipanggil apa kalau begitu? May yahdillahu wa huwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk maka dialah al-muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa, kata Allah, yang kami sesatkan maka dialah orang yang sesat. Jadi kalau mau panggil yang bekas-bekas kafir begini, mau jadi pendakwah, jangan dipanggil al-mukarram bil-muhtaram. Panggil saja mereka, kami persilahkan kepada al-muhtadin, Muhammad Yahya Waloni. Itu lebih itu lebih bagus. Kenapa? Apa alasannya? Minggu yang lalu saya diundang dalam program dai, 5.000 dai digulung. Nggak begitu sekarang ini zaman yang keras. Jangan main-main kita. Islam ada dalam lingkaran, Islam ada dalam kepungan kafirin wal munafikin. Jengkel betul dia, balas ke bawah, dia ancam saya, dia tawarkan saya, ayo Ustadz kita bergabung, perlu dana berapa, kami transfer. Innalillahi. Kau pikir hidayah yang saya pakai ini, nih jubah yang saya pakai ini murah di Tanah Abang. Sorban yang saya pakai ini adalah tanda kemenangan, tanda kekuasaan Allah. Murah di Tanah Abang, cuma 45.000. Nih sorban, baju ini cuma 65.000. Tapi yang datang belanja Ustadz, begitu masuk ke pasar Tanah Abang langsung disapa oleh penjual, nak kemana bu ya? Aduh lah, udah jalan-jalan ya mbok. Nak cari apa udah? Nak cari apa bu ya? Aduh lah mbok jalan-jalan. Aduh untuk bu ya, gamis. Karena Ustadz yang datang gratis. Tadi mau datang ke sini mampir di rumah makan,
begitu mau bayar sudah ada yang bayar duluan. Allah bimbing, Allah sertai, Allah payungi, Allah lindungi dalam keberkahan, nikmat, ampunan dan keselamatan. Nggak perlu uang dari orang munafik, nggak perlu uang dari orang kafir. Keluarga saya di Jakarta itu kaya sekali. Bodoh kamu, kenapa kamu masuk Islam? Saya ceramah di Jakarta, rumahnya dekat masjid, rupanya dia dengar-dengar. Usai saya ceramah, dia berikan uang sekepok, berikan sama teman saya imam masjid, tolong titipkan, kasihkan sama ustadz tadi itu yang ceramah, itu saudara saya satu marga. Saya marganya Waloni, Pak. Ini marga, ini Waloni, ini marga. Yang tertulis di situ marga, itu jangan dibuang, itu nasab. Kebetulan keluarga saya juga di Manado sudah banyak yang Muslim. Jadi saya tolak tuh uang itu, kembalikan sama dia. Dia tanya kenapa dikembalikan? Nggak, haram menerima uang dari orang kafir. Ini mau tawarkan sama saya, ayo Ustaz kita gabung. Saya bilang saya nggak mau terima, itu uang hutang sama Bank Dunia. Nggak, takut saya besok ditangkap KPK. Allah ya Karim, Allahu Akbar. Uang dari jamaah 1-2 ribu, dia masuk ke dalam urat, menjadi kekuatan takwa. Subhanallah. Saya bilang kalian aja yang ikut. Saya nggak mau mereka ancam sama saya. Saya bilang saya ini jadwal saya. Di mana kau ancam saya? Saya sudah siap mati. Di mana kalian mau ancam saya? Orang yang menegakkan kebenaran Allah, orang yang sudah merasakan bagaimana nikmat dunia, nikmatnya bagaimana yang belum saya rasakan. Berhadapan dengan petinggi-petinggi negara di dunia. Sudah pernah? Bahkan berhadapan dengan sebelum mati itu Ishak Rabin, Perdana Menteri Israel, pernah duduk sama-sama, yang dibunuh oleh pengawal pribadinya Benjamin Netanyahu, Ishak Rabin, Ehud Olmert. Kalau Ustaz Somad pendidikannya di Maroko, saya insya Allah di sana Pak Kiai. Makanya saya tahu 3 agama ini. Yahudi agamanya Yudaisme, kitabnya bukan Taurat, kitabnya adalah Talmud. Kristen kitabnya bukan Injil, kitabnya adalah omong kosong. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, Zabur adalah Al-Quran, semua kumpulan kitab para nabi. Ini yang namanya Al-Quran. Alhamdulillah, dari tadi saya nggak bisa kentut, ini sudah 3 kali saya kentut. Kecium ya? Tangkis saja di belakang situ. Kentutnya kiai itu enak sekali, barokah. Saya pernah ceramah di bulan Ramadan kemarin, ceramah zuhur, masjidnya kecil di perkantoran, yang di depan saya begini, saya ceramah, dia begini-gini. Saya bilang sini kau buka tanganmu. Kau terima itu punya kiai, pahala barokah ini. Bu, lebih baik begitu. Lebih baik begitu. Isyaqulul munafiquna, dengar baik-baik. Isyaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ghara haula'i dinhum wa may yatawakkal 'alallahi innallaha azizul hakim. Allah umpamakan orang kafir dan orang yang berpenyakit di dalam hati. Orang-orang munafik, kata Allah, isyaqulul munafiqun, orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Mereka berkata, haula'i dinuhum, orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Jadi kalau kita ceramah keras begini, protes pemerintah begini, memperbaiki akhlak daripada negara ini, masyarakat ini, dianggap kita kelompok radikal, ditipu oleh agama. Padahal kita tegak dalam pengakuan Quran dan hadis.
Itu dianggap oleh orang munafik dan yang berpenyakit di dalam hatinya. Mana ini munafik? Munafik ini adalah golongan Yahudi komunis.